Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran online. Ya, pada pagi hari ini kita kembali belajar matematika. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai soal pemecahan masalah pada bilangan bulat. Jadi soal cerita pada operasi yang terdapat pada bilangan bulat. Baik, anak-anak, untuk mempersingkat waktu seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, seperti biasa sebelum belajar tolong dipersiapkan dulu buku tulisnya, buku catatannya, buku matematikanya, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika nanti belajar kalian tidak terkendala dengan hal tersebut. Oke anak-anak, kita mulai saja untuk latihan soal pemecahan masalah pada bilangan bulat. Pak Guru punya beberapa contoh, silakan boleh dilihat, ada di sini saya akan tampilkan contoh soal seperti ini. Nomor 1. Dalam suatu kompetisi matematika telah ditentukan aturan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat nilai 2, jawaban salah mendapat nilai negatif 1, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Dari 50 soal yang diberikan, Dava dapat menjawab 45 soal benar dan 2 soal tidak dijawab. Berapakah nilai yang diperoleh Dava? Ya, ini soalnya. Kalau kurang besar saya perbesar lagi. Nomor 1 ya. Kita fokus ke nomor 1 dulu. Dalam suatu kompetisi matematika telah ditentukan aturan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat nilai 2, jawaban salah mendapat nilai negatif 1, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Dari 50 soal yang diberikan, Dava dapat menjawab 45 soal benar dan 2 soal tidak dijawab. Berapa nilai yang diperoleh Dava? Oke. Kita akan coba bahas ya. Baik, tolong perhatikan baik-baik. Oke, kita bahas. Ya. Dalam suatu kompetisi matematika telah ditentukan aturan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat nilai 2. Jadi di sini tulis dulu. Nomor 1, contoh nomor 1. Jawaban benar nilainya 2. Kemudian jawaban salah nilainya negatif 1. Negatif 1. Tidak menjawab 0. Dari 50 soal yang diberikan, Dava menjawab 45 soal benar. Jadi 50 soal, semuanya 50 soal ini ya. Jawab benar 45. Benar 45. Tidak jawab. Berapa? 2. Oke. Jadi menjawab 45 yang benar, 2 tidak menjawab. Terus jawab salahnya berarti berapa? Nah, karena yang benar 4, kan jumlah soalnya 50. Menjawab benar 45, tidak jawab 2, berarti jawab salah itu semua ini 50 dikurangi 45 ditambah 2. Ini dulu. 50 dikurangi 45 tambah 2 berarti berapa? Berarti 50 dikurangi 47. Berarti 3. Jadi jawab salah 3. Menjawab benar 45, tidak jawab 2, salah 3. Nah, pertanyaannya nilai yang diperoleh Dava, nilainya berapa?
Nilai dafa berapa? Ya, nilainya dafa berapa? Pertanyaannya. Sekarang kita jawab. Ya, kita jawab. Jawabnya di sini aja. Jawab. Berarti jawabannya adalah nilai sama dengan yang benar berapa tadi? 45. 45 nilai benar 2 nih kan. 45 kali 2 ditambah salah, jawab salah. 3 kali berapa? Negatif 1 ditambah jawab, tidak menjawab 0. Ada berapa? Tidak menjawab, ada 2. 2 kali 0. Ketemu di sini 45 kali 2 90 ditambah 3 kali negatif 1 positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif 3 ditambah 2 kali 0 0 ya. 90 ditambah negatif 3 punya duit 90, utangnya 3, berarti 90 dikurangi 3 berarti sini aja 87 ditambah 0 ya 87 aja. Ini hasilnya. Nggak kelihatan ya. Oke. Kalau tidak kelihatan, sebentar. Sama dengan 87. Nah, ini hasilnya. Oke. Ini 0 nih. Ditambah 0. 0 itu dari 2 kali 0. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Boleh ini nanti di screenshot ya. Silakan. Sekarang soal kedua kita lihat. Ini silakan kalau dicatat kelamaan ya, mungkin nanti kamu bisa diputar ulang saja. Kita ke soal nomor 2. Sebentar, soal nomor 2. Baik, soal nomor 2. Ini dihapus dulu. Perhatikan soal nomor 2. 2 hari yang lalu, saudara di puncak, saya perbesar lagi. Nah, ini soal nomor 2. 2 hari yang lalu, saudara di puncak 5 derajat Celcius. Hari ini saudaranya turun 8 derajat Celcius. Berapa saudara di puncak gunung hari ini? 2 hari yang lalu 5 derajat Celcius. Baik, kita bahas ya. Oke, perhatikan baik-baik. Soal nomor 2. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu 5 derajat Celcius. Turun 8 derajat Celcius. Jawabnya gampang sekali kalau ini. Berarti awalnya 5 derajat Celcius, turun 8 derajat Celcius. 5 dikurangi 8, jadi sama aja kan. Kalau 5 dikurangi 8 itu sama saja 5 ditambah negatif 8. Punya 5 utang 8, berarti tinggal 3 utangnya. Berarti sama dengan
negatif 3 derajat Celcius. Kalau digambar seperti ini berarti ini 0, 1, 2, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2. Berarti adanya di sini. Berarti di bawah 0. Sangat dingin sekali ya. Kalau negatif 3 derajat Celcius, atau bisa dibilang biasanya seperti ini. 3 derajat Celcius di bawah 0. Seperti itu. Oke. Tapi umumnya ya negatif 3 derajat Celcius atau 3 derajat Celcius di bawah 0. Oke, dari pengunjung perpustakaan ada 23 orang. Pada saat istirahat bertambah 31 orang. Satu jam kemudian berkurang 42 orang. Berapa banyak pengunjung perpustakaan sekarang? Ini saya rasa gampang kalau ini ya. Nomor 3. Kita membahas nomor 3. Pagi hari pengunjung perpustakaan 23 orang. Istirahat bertambah 31 orang. Satu jam kemudian berkurang 42 orang. Baik. Tolong perhatikan baik-baik. Nomor 3. Paginya 23 orang. Istirahat tambah 31 orang. Jadi nambah. Kemudian sejam berikutnya 1 jam kurang 42. Jawab. Yang ditanyakan berapa banyak pengunjung sekarang. Berarti jawabnya 23 orang pertama, nambah 31 orang kedua, kurang 42 orang. Jadi dijumlahkan dulu. Karena nilainya tambah dan kurang itu sejajar, jadi yang paling depan dulu. 23 tambah 31. Gampang ya, bersusun ke bawah. 23 tambah 31. 45. 54 dikurang 42. 5 kecil. 54 dikurang 42 ya berarti bersusun boleh. Bersusun lagi boleh. 2, 1, 12 orang. Jadi pengunjung perpustakaan sekarang perpus sekarang 12 orang. Ya, itu untuk soal ketiga. Baik, selanjutnya soal keempat. Soal keempat ya. Oke, itu nanti dihapus nanti, kita keempat. 4 soal aja. Pak Guru akan bahas hanya 4 soal saja. Soal keempat. Oh, ada 5 soal, nanti kita lihat ya. Kalau waktunya keburu kita sampai 5, kalau enggak ya 4 soal. Ini nanti bisa buat latihan. Oke. Soal keempat, di sebuah ruang kantor terdapat tangga yang terdiri atas 15 anak tangga yang menghubungkan tiap lantai. Banu naik dari lantai dasar hingga anak tangga ke-7.
Karena pulpennya jatuh, Banu kemudian turun sebanyak 3 tangga. Berapa anak tangga lagi yang harus dilalui Banu untuk tiba di lantai berikutnya? Jadi setiap lantai itu dihubungkan dengan 15 tangga. Nah, Banu sudah sampai di lantai ke-7, tapi ternyata pulpennya jatuh, makanya dia turun lagi ngambil pulpen. Sekarang turun 3 ya, turun 3 ngambil pulpen. Nah, kalau mau sampai ke atas, Banu tuh harus naik berapa tangga lagi nih? Saya rasa ini nggak terlalu susah. Oke, kita bahas soal keempat. Tolong perhatikan soal keempat. Baik, soal keempat ya. Jumlah tangganya ada 15. Tangga 15. Kemudian Banu naik dari lantai dasar hingga anak tahap 7. Sampai 7. Kemudian jatuh, turun 3. Baik, jawabnya kan pertanyaannya berapa lagi tangga yang harus dilalui agar Banu sampai ke lantai 2 atau lantai berikutnya. Baik, berarti pertama ini dulu 15 dikurangi berapa lagi? Nah, ini udah sampai 7, tapi turun lagi 3, berarti 7 dikurang 3. Tapi ini dalam kurung, karena udah sampai 7, turun lagi 3. Ya, berarti ini yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. 15 dikurangi 7 kurangi 3 berapa? 4. Berarti 15 kurangi 4 9. Ya. Kok 9? 15 dikurangi 4 11. Ya. Jadi untuk sampai ke lantai berikutnya, Banu harus menaiki 11 anak tangga lagi. Itu jadi Banu harus melalui 11 anak tangga lagi. Gitu. Coba kalau pulpennya nggak jatuh. Kalau pulpennya nggak jatuh ya 15 dikurangi 7. Jadi tinggal 8 anak tangga lagi. Karena pulpennya jatuh, turun 3 lagi. Jadi dia ke posisi anak tangga keempat. Untuk sampai ke 15 ya 15 dikurangi 4, 11 lagi dia naik. Seperti itu. Baik anak-anak. Sampai di sini paham ya? Oke. Untuk selanjutnya ada soal yang kelima. Tapi saya mau soal kelima itu ini buat latihan sama kalian. Ya. Ini buat latihan kalian di rumah. Silakan nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Ya. Silakan nanti jawabannya kamu tulis mana tadi? Di kolom komentar.
Sip, ini ya. Silakan kamu tuliskan di kolom komentar. Kerjakan, jawabannya ditulis di kolom komentar. Pak Andi memiliki utang 35.000 di warung Bu Yani. Suatu hari Pak Andi kembali berutang 24.000. Jika hari ini Pak Andi memberikan uang 60.000 kepada biaya untuk mencicil bayar utang, berapa sisa utang Pak Andi sekarang? Gampang banget ini. Gampang. Oke, anak-anak, demikian tadi pembahasan materi tentang soal pemecahan masalah pada bilangan bulan. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak, dan yang terakhir di rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.